Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaduddin di Inayah Jambi TV, yang bukan sekedar memberikan tontonan tapi insya Allah bisa dijadikan tuntunan. Dan untuk kesempatan yang sangat berbahagia ini, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyikapi yang mempunyai anak, mungkin anaknya baru 1 ataupun 2, ternyata anaknya tiba-tiba ini datang bulan. Ini sudah ada narasumber yang begitu luar biasa, yaitu kita akan bahas bersama Umi Ngopi. Muhammad rohani hati bersama Umi Al-Inayah. Untuk semua para jamaah yang telah hadir, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Dan ini adalah hari yang begitu bahagia. Semua keadaan sehat, Bu? Sehat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang datang bulan atau haid yang sering dialami oleh remaja yang baru tumbuh, dan bagaimana sih orang tua menyikapi apabila anaknya tumbuh dewasa. Dan kita langsung saja mendengarkan dari Umi Al-Inayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga langkah kita selalu mendapat rahmat Allah dan diberi kesehatan jasmani dan rohani. Amin Allahumma. Amin. Salawat beriring salam semoga tetap mengalir kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sore hari ini kita akan membahas tentang haid. Setiap orang perempuan yang normal pasti akan mengalami haid atau datang bulan. Nah, apa arti dari haid itu? Secara istilah, haid adalah darah yang mengalir dari farjinya orang perempuan dalam keadaan sehat, tidak karena sakit dan tidak karena melahirkan. Itu namanya haid. Nah, sedangkan paling sedikit-sedikitnya orang perempuan haid yaitu sehari semalam atau 24 jam. 24 jam ini baik terus menerus ataupun kadang keluar kadang tidak, selama 15 hari 15 malam, dan di jumlah ada 24 jam, itu namanya haid. Apabila tidak ada 24 jam atau tidak ada sehari semalam, itu namanya istihadah atau darah penyakit. Sedangkan umumnya waktu haid yaitu ada mungkin ibu-ibu yang 6 hari, ada juga yang 7 hari 7 malam. Ini umumnya. Sedangkan paling lama-lamanya orang haid yaitu 15 hari 15 malam. Apabila lebih dari 15 hari 15 malam masih keluar darah, namanya darah istihadah atau darah penyakit, dan wajib untuk melakukan sholat walaupun masih keluar darah. Dan cara melihat darahnya itu masih tidaknya ini ya, ini memasukkan kapas yang putih, nah dimasukkan di disentuhkan itu, nah, terus dilihat kalau masih ada coklat, nah masih ada coklatnya maka itu belum bersih atau belum suci. Tapi kalau sudah bersih, sudah putih bersih, berarti itu sudah wajib mandi dan suci. Sedangkan waktu paling sedikit-sedikitnya suci yaitu 15 hari 15 malam, waktu paling sedikitnya. Apabila belum ada 15 hari 15 malam sucinya kok keluar darah, berarti itu namanya darah istihadah. Dan umumnya apabila haidnya 7 hari, berarti umumnya sucinya berapa hari? 23 hari.
Kalau haidnya umumnya 6 hari 6 malam, berarti sucinya umumnya 24 hari. Ini umumnya. Sedangkan suci paling lama tidak terbatas. Bahkan ketika kita sudah tua kadang sudah tidak haid, atau ketika kita hamil kita tidak haid, itu akan lama. Ini tidak terbatas. Nah, itu waktu suci dan pengertian dan waktu haidnya. Mungkin ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Ya, ini kan banyak Umi ya. Banyak sekali yang mungkin dihadapi oleh khususnya pengantin baru gitu kan. Kalau pengantin baru ini terkadang si suami ini nggak mau peduli gitu. Misalnya apabila suami meminta dalam keadaan seperti itu, hukumnya seperti apa? Berarti itu haram. Ketika seorang perempuan baru haid, suami minta itu tidak boleh atau haram. Apabila dipaksakan, maka anaknya mungkin akan menjadi cacat ya. Nah, ini maka harus hati-hati, harus menahan diri ketika istrinya haid. Para suami tidak boleh minta gitu ya. Nah, ini buat bapak-bapak yang ada di rumah. Makanya kalau sudah dibilangin istrinya lagi datang bulan, ditahan dulu paling tidak sampai selesai. Nah, proses selesainya itu Umi. Proses selesainya itu tadi kan disampaikan sampai bersih misalnya. Itu kan biasanya ada 4 hari, 5 hari ataupun 1 minggu. Itu nanti ketika menjelaskan kepada si suami itu apakah berdasarkan hari atau karena memang kalau sudah bersih ya sudah boleh melayani suami. Kalau sudah bersih, nah itu boleh langsung melayani suami, boleh, karena itu memang sudah suci ya. Nah, gitu Ustaz. Jadi buat ibu-ibu ya, ketika ada hal seperti itu terjadi, yang memang harus sedikit memberikan pengertian kepada suami bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Terus ibu-ibunya juga harus menahan diri juga. Nanti takutnya pas itu mau juga ibunya salah juga nanti kita. Oke, untuk ibu-ibu yang telah hadir di studio yang berbahagia ini, kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi silahkan dari ibu-ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan. Monggo silahkan. Umi, Iya, boleh bertanya tidak? boleh, silakan. Begini Umi, saya mau bertanya, bolehkah perempuan haid itu untuk masuk dalam masjid? Terima kasih Ustaz ya. Nah, jadi pertanyaan yang luar biasa, boleh tidak orang perempuan masuk ke dalam masjid ketika haid? Ini ada 2 pendapat. Yang pendapat yang pertama, apabila selagi tidak menetes itu diperbolehkan. Ini pendapat ulama yang pertama. Yang pendapat ulama yang kedua, benar-benar tidak boleh, walaupun tidak menetes masuk ke masjid ini tidak boleh. Tinggal kita mau menggunakan yang pendapat yang mana. Nah, mungkin itu ya, Ibu. Tapi keduanya diperbolehkan karena masih Iya, ini. karena itu memang ulama kadang mempunyai 2 pendapat, tinggal kita mau mengikuti yang mana, gitu ya Ustaz. Iya, dan mungkin alangkah baiknya ya nggak usah masuk masjid dulu karena memang dalam keadaan seperti itu. Kalaupun masuk boleh, tapi tidak memegang Al-Quran, mungkin seperti itu. Ya. Yang penting tidak menetes. Tidak menetes. Oke, untuk yang berikutnya, monggo silakan. Umi, Iya, bolehkah saya bertanya? boleh silakan. Di waktu perempuan haid, bolehkah membaca Al-Quran walaupun tanpa menyentuh Al-Qurannya? Terima kasih. Iya. Ustaz ya, luar biasa pertanyaannya. Jadi ketika orang perempuan haid itu dilarang tawaf, dilarang sujud syukur, dilarang sholat, dilarang puasa, termasuk dilarang membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, memegang Al-Quran. Jadi apabila kita baru haid, memang haram untuk membaca, walaupun itu ada Qurannya atau tidak, membaca lewat lisan ya. Nah, ini memang haram untuk dilakukan oleh seorang perempuan ketika haid. Begitu Ibu ya? Iya sih. Dan ini tentunya juga buat semua pemirsa yang ada di rumah, khususnya yang ada di daerah Tebu. Ya. Ini adalah hal yang harus kita pahami bersama. Pendidikan ini juga harus disalurkan. Jadi buat semua saudara-saudara kita yang lagi nonton acara ini, tolong disimak dengan baik. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen tentunya Al-Inayah Jambi TV yang bukan sekedar hanya memberikan tontonan, tapi insya Allah bisa dijadikan tuntunan. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Monggo silakan. Iya. Boleh bertanya nggak Umi? Boleh. Begini ya Umi, bolehkah seorang perempuan yang lagi haid memandikan jenazah? Terima kasih. Bolehkah perempuan yang lagi haid memandikan jenazah? Oh, iya.
sebenarnya itu tidak sampai haram ya, tapi makruh. Nah, sebaiknya yang memandikan jenazah itu yang tidak haid. Nah, karena apabila nanti memandikan jenazah ternyata nanti baru deras-derasnya dan nanti mengganggu dengan prosesi itu. Tidak haram tapi memang makruh gitu ya. Nah, mungkin itu Ibu ya. Ya, makasih Umi. Sama-sama. Kayaknya yang sebelah sana udah kepengen nanya gitu. Jiwanya udah meronta-ronta kayaknya mau menanyakan sesuatu. Silakan monggo silakan. Umi, bolehkah bertanya? Boleh Ibu, silakan. Nah, ketika kita sedang haid, kita mengikuti kegiatan di masyarakat, tahlilan, yasinah, apakah kita boleh ikut membaca? Secara tidak sengaja kadang kita kan ikut membaca. Iya. Oke. Ibu ya. Ya. Bolehkah membaca atau ikut tahlilan ketika dalam keadaan haid? Jadi bagus sekali itu ya. Jadi pertanyaannya, ketika tidak sengaja. Nah, ketika tidak sengaja tentunya kita tidak dosa ya, karena kita tidak sengaja kita tidak dosa. Cuman kita apabila bersama-sama membaca Al-Quran kawannya, kita usahakan tidak usah membaca. Tapi kalau keceplosan membaca tentunya tidak dosa karena tidak sengaja. Nah, tapi kalau mungkin baca al-berjanji, tiba, karena niatnya membaca berjanji atau tiba itu tidak apa-apa. Nah, kalau niatnya membaca Quran kan sama-sama lafalnya ya, tapi niatnya membaca Quran itu tidak boleh. Ataupun ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, niatnya membaca Quran ketika haid itu tidak boleh. Tapi kalau niatnya membaca doa, kita mau makan baca Bismillah, kita mau naik kendaraan baca Bismillah, niatnya berdoa itu boleh. Begitu Ibu ya. Iya. Terus gini, Umi, kan terkadang banyak yang terjadi saat ini karena ketidaktahuan tentang hukum dalam Islam ya. Jadi ada seorang anak yang baru tumbuh remaja, tiba-tiba dia keadaan sholat, terus tiba-tiba keluar darahnya. Itu apakah sholatnya dilanjutkan atau berhenti saat itu juga? Ya, ketika anak itu tahu kalau sudah keluar darah ketika di tengah sholat itu wajib untuk berhenti. Karena itu memang sudah haid ya, sudah mau sholat ya jelas tidak diterima karena baru haid. Nah, seperti itu ya, Ustaz. Dan mungkin sebagai orang tua, sebagai orang tua ini ada satu pertanyaan yang masuk. Apabila mempunyai anak yang baru pertama kali, itu bagaimana menjelaskan ke mereka? Karena kan mereka pasti tidak tahu tiba-tiba ini darah keluar begitu banyak. Ini sebagai orang tua langkah awalnya seperti apa? Iya, terima kasih Ustaz ya, luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi ketika kita seorang ibu, makanya wajib bagi suami tahu. Kalau suami tidak tahu, wajib istrinya untuk belajar kepada ustadz atau ustazah yang tentang haid, karena ini adalah dilalui oleh para ibu-ibu ataupun perempuan semuanya. Dan ibu-ibu wajib menjelaskan, ataupun kalau tidak bisa menjelaskan mungkin diserahkan kepada guru. Sebelum anak kita haid, kita harus kasih bimbingan. Umur 9 tahun sudah harus dikasih tahu ya. 9 tahun karena paling sedikitnya umur anak haid itu adalah 9 tahun kurang, paling sedikit-sedikitnya ya 9 tahun kurang 16 hari komariah. Nah, ini paling sedikitnya. Tapi ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, 11 tahun, ada yang 12 tahun ya. Ada yang 13 tahun, bahkan sampai ada yang 15 tahun baru haid ada. Nah, ini. Jadi apabila anak kita sudah 9 tahun, wajib kita beri pengertian atau bimbingan tentang nanti nak ketika sudah setelah ini Anda nanti pasti akan mengeluarkan darah, dan darah itu namanya haid. Kita akan memberi bimbingan kepada anak kita sebelum haid, gitu ya Ustaz ya. Jadi pentingnya sebuah pembimbingan ya Umi ya, bagi orang tua khususnya, apalagi saat ini kan banyak sekali menikah usianya itu sebenarnya belum cukup. Jadi ketika anaknya lahir, bahkan usianya masih remaja, ternyata ketika hal itu terjadi, anak yang belum bisa menyikapi masalah tersebut. Oke, mungkin ada dari ibu yang sebelah sini, silakan kalau ada pertanyaan. Umi, boleh saya bertanya? Boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang saya tanyakan, ketika memang kita Idul Fitri itu kan kalau untuk kami tuh selalu ke makom ziarah. Jadi ada orang yang haid gitu kan, apakah boleh memasuki makom atau tidak dengan berziarah ke makom keluarga yang sudah meninggal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ziarah ke makam dan ada haid diperbolehkan atau tidak?
Jadi hukumnya makruh ya. Jadi tidak haram tapi makruh. Nah, ini jadi ya tidak apa-apa tapi hanya makruh, sebaiknya tidak besar. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Ya, karena terkadang pasti kan momen mau puasa, ikut ziarah semuanya kayaknya itu momen-momen yang indah gitu Bu ya, untuk kita ikut bareng-bareng meskipun sekedar itu. Terus apabila dari jauh nih Umi, misalnya ada yang dari Sumatera pulang ke Jawa, pas di sana ternyata keadaan itu tadi haid, tapi dia ingin ikut berziarah, itu seperti apa? Ya itu tadi boleh, tapi hukumnya hanya makruh. Makruh itu ya kalau dilakukan, nah itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Nah, tapi kalau tidak dilakukan lebih baik. Lebih baik. Jadi tidak berdosa, tidak apa-apa. Nah, tidak berdosa gitu. Dahsyat, luar biasa. Pada sore hari ini pertanyaan-pertanyaannya benar-benar insya Allah ini bisa menjadikan manfaat bagi penonton semua yang telah menyaksikan acara ini. Dan yang berikutnya masih ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang luar biasa ini. Monggo silakan. Oh sudah habis. Nah, ini pertanyaan dari saya perwakilan. Ya, mungkin tadi ada beberapa yang masuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini menyikapi hal yang disampaikan sama Umi tadi. Ada beberapa hal yang tidak boleh membaca Al-Quran. Sedangkan ketika dia seorang mu'alaf, jadi dia atas ketidaktahuannya. Tiba-tiba dia masuk masjid, tiba-tiba ikut tadarusan, apalagi bentar lagi kan Ramadan tuh ya. Nah, apalagi bentar lagi Ramadan, orang itu kepingin berlomba-lomba dalam ibadah. Kalau memang dia tidak mengetahui akan hal ini, itu seperti apa? Menyikapi untuk para teman-teman yang mu'alaf mungkin. Oh iya. Jadi apabila tidak tahu apapun itu, apabila tidak tahu tidak apa-apa. Nah, ini kita ketika melakukan sesuatu yang tahu kita langgar itu baru berdosa. Tapi ketika kita tidak tahu baru tidak apa-apa ya. Nah, ini. Jadi bahkan sampai ibu-ibu ketika bulan puasa dengan lupa nyicipi sayur ya, tidak sengaja bahkan makan nasi tidak sengaja atau tidak lupa ya, karena lupa ya itu tidak apa-apa. Tapi ketika ingat langsung dikeluarkan. Jangan langsung nanti dimakan langsung ya. Ini. Jadi seperti itu. Ketika lupa menyicipin sayur, baru ingat ternyata ngambil nasi sekalian. Jadi itu yang tidak diperbolehkan. Jadi banyak hal ini untuk mendekati bulan suci Ramadan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin diberikan kepada Umi, kepada penonton semua yang hadir di sini serta yang ada di rumah. Silakan Umi. Ya nanti ketika untuk menyambut bulan Ramadan ada session khusus ya. Termasuk menginjip tadi. Boleh hanya diincipi tapi terus dilepeh boleh, tapi jangan dilek gitu aja. Nanti ada bahasan khusus yang kita pertemuan di selanjutnya begitu. Jadi untuk semua pemirsa yang telah menyaksikan acara ini, ngolah pikir ngopeni hati bersama Umi Al-Inayah. Di sore hari ini kita akan tutup perjumpaan kita dan mudah-mudahan sesuatu yang diberikan oleh Umi Al-Inayah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Dan untuk semua pemirsa jangan lupa sekali lagi tolong di subscribe, like dan komen channel Inayah Jambi TV yang bukan sekedar memberikan tontonan tapi insya Allah bisa dijadikan tuntunan. Dan tentunya buat semua yang ada di rumah yang ingin mondokkan anaknya silahkan. Ini adalah satu unit usaha yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Inayah dan beliau juga Umi Al-Inayah yang langsung memberikan tausiah-tausiahnya apalagi nanti di bulan suci Ramadan. Setiap hari berbuka dan mau sahur akan ditemani oleh Umi Al-Inayah. Dan boleh bertanya apa saja. Jadi lewat chatting ataupun lewat langsung boleh. Lewat langsung boleh ya. Jadi buat semua masyarakat khususnya Tebo Indonesia umumnya dan yang ada di luar negeri yang ingin pertama silakan komen saja. Komen di sini maka nanti komennya akan kita saring. Insya Allah kita akan masukkan dalam pembahasan. Mungkin seperti itu ya. Iya, Ustaz. Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Kalau misalnya saya Imaduddin ada sesuatu yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, ibu-ibu dan kepada dari BKMT Kecamatan Rimbo Bujang. Ya. Ini adalah rombongan pengajian dari BKMT Kecamatan Rimbo Bujang. Mungkin bisa gini dulu kepada masyarakat. Ada ininya mungkin tagline-nya BKMT gitu misalnya. Sel. Ya. Maju Jaya. Oke.
silakan Bu, kamera ada di sebelah sini ya. Ini yang nonton insya Allah nanti semua masyarakat seluruh Indonesia saya akan bantu mungkin atau Umi yang mau bantu. Ya, saya yang ada ya, BKMT Maju Jaya. Silakan. BKMT Maju Jaya. Dan untuk semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia sekali lagi sedekah ya dalam kehidupan kita ini termasuk daripada sedekah ilmu. Semoga apa yang disedekahkan kita hari ini bisa mendapatkan pahala nantinya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.